Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja dan diskusi kelompok kami mengenai penerapan model SVAR terhadap data pertumbuhan GDP USA berbasis aplikasi RStudio. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Imam Anursati dengan NIM 001, ada Nur Aminasari dengan NIM 004, ada saya sendiri Hairunisa Putri Imran dengan NIM 016, ada Nadia Junita Darmawan dengan NIM 019, ada Salma Safitri dengan NIM 021, dan terakhir ada Given Anugrah Pulung dengan NIM 022. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Given untuk menjelaskan plot data yang akan digunakan. Oke, pertama-tama kita dapat menentukan plot data. Kita dapat melihat plot data bersama-sama di layar. Pada hasil plot data tersebut, kita mendapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama ada pertumbuhan atau growth. Dalam variabel pertumbuhan, terlihat tren yang menarik dari periode tinggi pertumbuhan pada awal periode observasi, yang kemudian diikuti oleh penurunan yang signifikan, bahkan mencapai angka negatif pada beberapa kuartal. Fluktuasi ini menunjukkan volatilitas yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi dari kuartal ke kuartal. Terdapat periode pertumbuhan yang rendah yang mungkin mencerminkan periode perlambatan atau bahkan kontraksi ekonomi pada titik-titik tertentu dalam rentang waktu yang diamati. Selanjutnya, ada inflasi atau inflation. Awalnya, tingkat inflasi cenderung tinggi dan kemudian mengalami penurunan yang stabil sepanjang seri waktu. Meskipun terdapat fluktuasi, keseluruhan data menunjukkan adanya penurunan inflasi. Perubahan ini dapat mencerminkan kebijakan moneter atau faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi harga barang dan jasa dari kuartal ke kuartal. Yang terakhir ada suku bunga atau interest. Suku bunga menunjukkan tren penurunan yang konsisten sepanjang periode yang diamati. Meskipun pada awalnya tingkat suku bunga relatif tinggi, data menunjukkan penurunan terhadap bertahap hingga mencapai tingkat yang lebih rendah pada kuartal-kuartal terakhir. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai upaya kebijakan moneter untuk mendorong pinjaman dan investasi dengan suku bunga yang lebih rendah. Ketiga variabel ini menunjukkan fluktuasi yang signifikan yang mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal, seperti peristiwa global, kebijakan pemerintah, dan kondisi pasar keuangan. Dengan memahami pola dan tren dalam data ini, analisis lebih lanjut dapat dilakukan untuk membuat proyeksi terkait kondisi ekonomi di masa mendatang. Selanjutnya, Terima kasih kepada Given. Selanjutnya, saya serahkan kepada Salma untuk menjelaskan uji stasioner. Baik, selanjutnya itu adalah uji stasioner. Nah, dalam pengujian stasioner, darat waktu hasil output dibagi menjadi 3 tipe yang mempertimbangkan keberadaan drift atau tren dalam data. Nah, tipe pertama itu mengevaluasi stasioner tanpa adanya drift atau tren. Nah, tipe kedua itu untuk menguji stasionaritas namun dengan mempertimbangkan adanya drift. Nah, sedangkan untuk tipe ketiga menambahkan evaluasi terhadap kemungkinan adanya tren dalam data. Nah, setiap tipe pengujian memberikan informasi berupa nilai statistik ADF dan p-value untuk beberapa hal yang diujikan. Nah, untuk p-value sendiri, dalam konteks data yang ada di layar, pada ADF test untuk grow, p-value sendiri adalah 0,01. Untuk ADF test untuk inflation itu juga p-value-nya adalah 0,01. Nah, untuk ADF test dan untuk interest itu juga p-value-nya adalah 0,01. Nah, ketiga data tersebut semuanya memiliki nilai p-value yang di bawah 0,05. Nah, ini mengindikasikan kemungkinan kuat bahwa deret waktu tersebut stasioner karena datanya karena p-value-nya di bawah 0,5, maka H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Salma. Selanjutnya itu mengenai optimum lag yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, jadi menentukan optimum lag atau lag optimal itu sangat penting dilakukan untuk mengetahui model VAR yang akan kita gunakan. Karena apabila model
lag-nya itu tidak optimal, maka akan mempengaruhi akurasi data yang kita gunakan. Nah, pada menentukan lag optimal itu terdapat dua hal yang harus kita perhatikan, yaitu selection dan juga kriteria. Untuk mengetahui yang manakah lag optimalnya, kita pada selection kita melihat nilai pada yang di bawah AIC-nya, dan pada data diketahui bahwa lag-nya itu berada pada lag 9. Dan juga untuk pada kriteria kita melihat nilai AIC yang paling rendah, dan nilai AIC yang paling rendah itu terdapat pada lag 9, sehingga kita dapat mengetahui bahwa lag optimalnya itu terdapat pada lag ke-9. Nah, selanjutnya itu mengenai estimasi model VAR akan dijelaskan oleh rekan saya, Ami. Saya persilahkan. Pada layar dijelaskan bahwa model VAR dengan order 3x3 mempunyai variabel yang akan dipengaruhi oleh variabel sebelumnya. Estimasi parameter-parameter pada model VAR dilakukan dengan metode ordinary least square atau LS, yaitu metode mencari koefisien atau regresi yang menghasilkan perkiraan terbaik untuk nilai variabel endogen pada periode berikutnya. Proses pertama yaitu melihat tingkat signifikasi parameternya. Signifikasi semua parameter secara serentak diuji dengan statistik F, sedangkan signifikansi parameter secara parsial diuji dengan statistik T. Estimasi parameter model VAR dengan menggunakan software RS Studio ini sudah terlampir pada layar ya. Terus RSE adalah ukuran seberapa baik model VAR sesuai dengan data observasional. Ini mencerminkan seberapa baik variabel dalam model mampu menjelaskan variansi sebelumnya. Sebenarnya dari data dapat dilihat pada layar bahwa residual standard error dari masing-masing variabel ini berbeda. Jika dibandingkan dari ketiga variabel tersebut, residual standard error yang lebih terkecil terletak pada variabel interest, yaitu senilai 0,07. Hal ini menandakan RSE memberikan perkiraan sejauh mana nilai yang diobservasi dapat bervariasi dari nilai yang diprediksi oleh model. Semakin kecil RSE, maka akan menunjukkan bahwa model VAR dapat memberikan prediksi yang lebih akurat. Baik, terima kasih kepada Ami. Selanjutnya mengenai penyimpanan nilai di matriks akan dijelaskan oleh Nadia. Baik, pada poin kelima yaitu penyimpanan nilai matriks A dan matriks B. Yaitu sebelum melakukan estimasi terhadap model SVAR, nah kita itu terlebih dahulu membuat sebuah penyimpanan nilai dengan menggunakan perhitungan matriks yang terbagi atas dua, yaitu matriks A dan matriks B. Nah, berdasarkan layar yang kita lihat, yaitu pada matriks A dan matriks B itu berisi nilai diagonal utama sebagai identitas. Nah, nilai pada diagonal utama matriks A dan B itu kita ubah menjadi NA, yaitu not available. Nah, itu artinya nantinya nilai estimasi yang akan dimunculkan dari VAR maupun SVAR akan disimpan di NA, nilai NA tersebut. Nah, hal tersebut dilakukan untuk membatasi nilai pada diagonal utama. Elemen yang telah diubah menjadi NA bertujuan untuk menciptakan wadah untuk memasukkan koefisien struktural yang akan diestimasi dalam model SVAR matriks A dan B. Mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya yang lebih rinci. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Oke, terima kasih Nadia. Selanjutnya materi terakhir, estimasi model SVAR akan dijelaskan oleh Imam. Kepada Imam, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi, setelah tadi dijelaskan bahwa adanya penyimpanan nilai pada matriks A dan matriks B, kemudian kita melakukan estimasi menggunakan metode SVAR, di mana estimasi ini ada dua. Yang pertama estimasi pada matriks A dan estimasi pada matriks B.
Yang pertama, estimasi itu untuk menentukan apakah ada perubahan data dari data yang sebelumnya dan data setelahnya yang signifikan. Kemudian dapat kita lihat pada estimasi matriks A bahwa sebagian nilainya itu bernilai minus. Artinya, jika suatu estimasi matriks A bernilai negatif, maka kondisi strukturalnya itu negatif. Artinya jika variabel lainnya itu bersifat positif, maka akan mempengaruhi variabel lainnya berupa negatif. Kemudian negatif di sini bukan menandakan bahwa bukan data yang diharapkan, tapi menunjukkan bahwa adanya implikasi atau dampak dari data yang ditimbulkan. Kemudian jika kita lihat menggunakan kolom 1,1 antara perubahan yang terjadi dari matriks A ke matriks B, dapat kita lihat bahwa perubahan dari growth, inflation, dan interest yang menurun begini dari 1, kemudian di estimasi matriks B untuk growth dan interestnya itu kurang dari 1, tetapi di inflationnya itu justru bertambah menjadi 1,599. Ini menunjukkan adanya perubahan data yang signifikan dari data sebelumnya dan data setelahnya. Mungkin sekian dari saya mengenai penjelasan dari estimasi SVAR. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi presentasi hasil kerja dan diskusi kelompok kami. Terima kasih untuk waktu dari teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.